Assalamualaikum Sur, balik mana ning channel Kurniawan Konyeng. Oke Sur, kali ini kita sudah bersama dengan seorang pengusaha UMKM di Kota Malang. Yuk kita langsung saja ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Anis Madia. Assalamualaikum Mbak Anis, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Nah, tentang usahanya Mbak ini sekarang usahanya apa aja Mbak? Jenengan? Kebetulan kalau saya adalah produsen olahan kacang dan agen untuk snack-snack yang lain. Kacang, jadi yang produksi Mbak sendiri itu khusus kacang aja Mbak ya? Iya, khusus untuk kacang. Jadi ada 3 varian, yaitu kacang Bangkok, kacang telur, sama kacang Bali. Tapi yang best sellernya adalah kacang Bangkok. Kacang Bangkok. Oke. Nah, terus untuk pertama kali Mbak memulai usaha ini bagaimana sih ceritanya Mbak? Boleh diceritain nggak? Awal mulanya mulai usaha ini dari mana idenya sampai bisa berkembang sampai saat ini Mbak? Jadi dulu itu awal mulanya itu saya tuh memang suka jajan ya. Jadi kebetulan di sebelah rumah itu ada kios kecil gitu, jualan bakso, jualan snack-snack itu. Nah kebetulan di situ itu jual kacang telur. Waktu itu memang saya tuh suka banget sama kacang telur. Makanya dari situ saya berpikir gimana ya caranya bikin kacang telur. Terus akhirnya saya pingin jualan juga. Nah kebetulan kita tangga sebelah rumah itu kasih saya itu resepnya gitu loh. Jadi saya coba-coba, terus akhirnya saya kasihkan saya tester dulu lah ke tetangga, ke teman. Dari situ saya tahu oh hasilnya seperti ini, jadi masih banyak kekurangannya. Dari situ saya juga terus belajar sampai akhirnya menemukan resep yang cocok, yang sempurna untuk produknya Topnat saat ini. Ditemukan apa? Untuk resep yang cocok itu Mbak, itu kira-kira itu mulai tahun berapa Mbak? Dengan maksudnya, oh ini udah pede nih aku pasarin ke publik, itu mulai tahun berapa Mbak? Saya mulai usaha itu sekitar tahun 2012. Nah waktu itu saya memang memberanikan diri setelah saya tester katanya, oh iya lumayan lah masih lumayan enak gitu. Akhirnya saya tuh nyoba jualan-jualan. Tapi dari situ pun saya belajarnya memang dari situ. Jadi saya sambil jualan, saya sambil belajar untuk memperbaiki resep saya itu. Selain itu dari apa Mbak? Jenengan kesukaan kacang telur ya, alasan utama memulai usaha ini apa Mbak? Selain suka jajan kacang telur itu Mbak? Selain suka karena saya suka, yang kedua waktu itu kebetulan saya sudah punya balita ya, tapi kepinginnya itu setelah ngurus balita enaknya ngapain ya biar nggak ada waktu kosong terbuang gitu. Kadang juga kalau kita nganggur juga rasanya nggak enak gitu. Jadi saya berpikirnya kalau jualan bisa dapat untung, bisa untuk menambah income keluarga, juga bisa nanti tambah-tambah uang jajan seperti itu. Berarti selain ibu rumah tangga ingin jadi pengusaha juga ya? Nah, Ibu? cita-citanya Betul. seperti itu, semoga terkabul. Amin. Oh, itu Mbak, dari awal mulai usaha ini, mulai tahun 2012 ya, hingga saat ini, kira-kira ada nggak kendala yang Mbak alami? Terus kira-kira kiat-kiat apa saja yang sudah Mbak lakukan untuk tetap bertahan sampai saat ini Mbak? Kalau kendala itu banyak Mas, dari mulai 2012 sampai saat ini pasti kendalanya itu banyak sekali. Cuman intinya kalau kita sudah niatin usaha ya kita pasti cari solusinya, dan itu pun pasti akan dapat solusinya. Seperti itu. Jadi kalau dulu awal-awal ya itu mesti orang berpikirnya pemasaran. Nah awalnya itu saya memang saya bungkusi kecil-kecil, jadi cuma harga 500 gitu. Saya titipkan ke toko-toko, terus nyoba ke sekolah gitu. Terus akhirnya saya kepingin gimana ya bisa masuk paling enggak ke minimarket lah. Nah dari situ saya nyoba, ternyata kita harus punya
Untuk makanan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita punya PIRT. Oh, PLT. Nah. Oh, jadi syarat utama masuk ke apa Pak? Supermarket ya Nah, minimal iya, ya. Itu harus PLT minimal iya, ya. harus PIRT. Nah, waktu itu saya juga kebetulan saya teman-teman itu juga jarang lah, masih sedikit gitu. Waktu itu ada teman kebetulan satu, dia itu juga dulu itu ada usaha keripik singkong. Akhirnya saya tanya-tanya, Pak, gimana sih caranya ngurus ke PIRT atau apa-apa gitu. Terus akhirnya dia kasih rekomen saya waktu itu suruh ke Disperindak. Nah, Disperindak di mana itu Mbak? kalau di Kabupaten Malang itu di daerah Kepanjen gitu. Oh, Panjen. Hmm. Kalau yang di Kota Malang banyak tahu mungkin? Itu yang di Kota Malang itu saya kurang tahu ya. Kalau untuk kota memang ada sendiri, kalau untuk kabupaten juga ada. Beda berarti ya tempatnya ya. Nah, dari situ akhirnya kita itu ada pendampingan, dan ternyata kalau kita untuk mengurusi perizinan itu sebenarnya mudah dan gratis. Gratis ya? Iya, gratis. Nah, jadi sampai saya dapat halal, kebetulan halal pun juga difasilitasi itu juga gratis. Dan dari dinas pun memberikan kesempatan kita itu untuk ikut pelatihan-pelatihan. Jenengan mau mulai pengajuan PRT sampai mendapatkan surat izinnya, surat PRT tersebut itu berapa lama Mbak prosesnya Mbak? Itu tergantung kuota Mas. Jadi kuota? Iya, kuota. Jadi dinas kesehatan. Kalau kita mesti PRT kan ke dinas kesehatan. Jadi kalau kita masukkan data dulu. Jadi kalau setahu saya kuotanya itu sekitar 100 orang. Jadi setelah kuota pengajuan itu 100 orang. Ya, jadi kalau sudah terpenuhi 100 orang itu, jadi nanti diadakan penyuluhan dan disurvei. Saat kita survei itu sebenarnya nomor PRT sudah keluar, kecuali sertifikatnya. Jadi survei itu memang langsung datang ke tempat produksi kita. Nah, iya. Jadi setelah kita mengikuti penyuluhan itu, nanti kita ada di jadwal tanggalnya. Jadi tanggal segini ada penyuluhan dari dinas kesehatan. Nah, setelah penyuluhan waktu itu langsung dikasih nomor PIRT-nya, dan itu bisa langsung kita gunakan. Cuman kita nunggu untuk sertifikatnya sekitar 1 atau 2 bulan itu baru jadi, baru bisa diambil. Sekitar 1 bulan berarti ya, sertifikatnya itu ya. Oke, boleh tahu nggak Mbak langkah atau proses produksi kacang top nut itu apa aja Mbak? Ya. Untuk yang bestsellernya yaitu ada kacang bangkok. Ini Mbak ya? Ini ya. Ini bestsellernya top nut, yaitu kacang bangkok. Jadi langkah-langkahnya itu sangat mudah dan bisa dipraktekkan. Jadi untuk pertama itu untuk bahan-bahannya pastikan kita cari bahan yang terbaik, yang kualitas terbaik. Terus untuk kacangnya kita cari kacang kupas yang ukuran 25-29. Jadi itu untuk kacang 25-29 itu maksudnya gimana Mbak? Jadi ukuran kacang terbesar. Jadi kacang itu memang ada ukurannya, dari ukuran terbesar sampai terkecil. Paling besar ukuran 25-29 ini ya. Nah, berhubung namanya kacang bangkok kan kita harus menyesuaikan ya Mas ya. Masa kacang bangkok kacangnya kecil, oh, iya, betul, jadi kacang imut ya. Iya, betul. Nah, itu kemudian kita beli kacang yang 25-29, kita cuci bersih, terus kita tiriskan. Kemudian kita buat adonan. Adonannya itu terdiri dari tepung terigu, ada cabai bubuk, garam, gula, dan ada telur. Kita bikin adonan, kemudian kacangnya kita masukkan, kita campur rata, kemudian kita goreng dengan minyak panas. Nah, 1 menit sebelum matang itu kita kasih jeruk purut, daun jeruk purut. Daun jeruk purutnya ini ya? Ya, ini daun jeruk purutnya ini. Dikasih di mananya Mbak? Di minyaknya. Jadi kita mau kacangnya mau matang, baru daun jeruk purutnya ya dimasukkan ke minyak tersebut, satu gorengan tersebut ya. Nah, ya cuma digoreng-goreng sebentar, kemudian diangkat, baru ditiriskan. Kalau kita punya mesin spinner, kita pakai spinner. Tapi kalau kita nggak punya, untuk sementara kita pakai kertas merang itu bisa. Kalau banyak udah pakai spinner ya. Untuk kebetulan kalau untuk kacang, untuk jualan kita kan butuhnya memang bisa bertahan lebih lama ya Mas ya. Jadi kita pastikan bahwa kandungan minyaknya itu berkurang lebih banyak. Terus untuk itu Mbak, kemasannya ini Mbak, kemasannya dengan ada kemasan apa aja Mbak? Kalau ini untuk kemasan los, jadi kemasan los 2,5 kg.
Jadi biasanya ini masuk ke agen, jadi biasanya orang beli itu buat kemas lagi. Jadi Dikemas lagi. Terus kita juga ada kemasan yang kecil, kemasan plastik juga ada, kemasan paper foil juga Paling ada. kecil ukuran berapa kilo Mbak? Paling kecil itu ada kemasan 150 gram. Oh 150 gram, kecil banget ya. Iya. Itu kira-kira expirednya kalau pakai plastik kayak gini berapa lama Mbak? Kalau dikemas pakai plastik itu sekitar 3-4 bulan. Nggak lama Mbak ya berarti ya? Iya, karena kita juga nggak ada pengawet, nggak ada pengawet ya. nggak ada bahan-bahan yang untuk mengawetkan itu nggak ada. Jadi kalau pakai paper foil, jadi atau aluminium foil itu bisa bertahan sampai 6 atau 8 bulan. Cukup lama ya kalau Iya, pakai aluminium foil ya. Iya. Selain ini Mbak, selain kacang, dunia perkacangan ini ya, Iya. jangan kok ada banyak produk lain ini Mbak. Ini gimana Mbak? Nah, ini Maksudnya? kebetulan kan tetap ada pandemi itu kan banyak usaha yang mengalami apa ya, kayaknya sama semua ya, jadi slow semua gitu ya. Jadi saya tuh berpikirnya gimana ya caranya dapur tetap mengepul gitu. Bahasanya ya untuk mencari sop nasi gitu Nah, ya. ya seperti itu. Jadi akhirnya gimana ya, saya coba kalau saya pulaan lah istilahnya ya, cari jadi agen lah, dapat dari Agen atau distributor gitu ya. Nah ya, agennya seperti itu. Jadi coba-coba sih awalnya, jadi dari 1 bal 2 bal saya kemas kecil-kecil seperti ini. Terus kok lama-kelamaan alhamdulillah rame, ada banyak reseller, jadi mereka tuh yang ambil per bal, jadi mereka kemas sendiri akhirnya. Ada berapa banyak kira-kira Mbak macamnya? Macamnya itu kalau di sini sekitar 60 macam. 60 macam? Iya, 60 macam. Banyak banget Mbak ya? Iya, ini ada ubi. Ubi madu ini Mbak ya? Iya, itu ubi madu. Ini ada makaroni. Ini ada tempe sagu. Ini ada keripik talas. Talas ya. Ini ada keripik pisang. Ini ada bijaran keju. Jadi macamnya sebenarnya 60. Sampai saya itu nggak ingat Mas. Saking banyaknya, baru kalau lihat yang ingat hasilnya Mbak ya. Iya, harus. Terus ini semua kan kata Mbak tadi ini harus ada minimal PRT-nya. Iya. Nah, ini semua apakah ada PRT-nya Mbak? Produk ini. Kebetulan yang dari produsen langsungnya itu pasti ada PIRT Mas. Nah, baru kalau kita mau ngemas pakai merek kita sendiri, itu kita ngizin PIRT repacking. Oh, ada sendiri PRT repacking ya? Iya, jadi PRT itu ada PIRT repacking, juga ada PIRT produksi. Tapi kayak gini, misalkan Mbak mau buat PRT repacking, tentunya harus ada izin dari pemilik usaha tersebut ya? Iya, ada. Terus juga harus ada surat perjanjian di atas materai. Oh, ada surat perjanjian. Oke. Misalnya suatu hari ada apa, kan ada syaratnya gitu ya? Nah, iya. Tapi kadang kalau kita mau nunggu PRT masih lama, paling nggak kita jualan selama nggak ke toko, langsung ke konsumen, aman lah, nggak misalkan belum, kita jualnya los seperti ini. Oh iya, mungkin yang PRT ya ke supermarket atau minimarket yang lain ya. Gitu. Terus untuk harganya Mbak, kan mungkin nggak ingat Mbak harganya mulai berapa Pak? Kisaran mulai terkecil sampai yang paling besar harga berapa Mbak? Harganya itu tergantung dari produknya Mas. Jadi yang paling murah itu ada harga mulai harga 40 sampai 130. Untuk yang kemasan kecil-kecil Mbak, ada yang harga mulai harga berapa? Harga reseller itu mulai harga 7.000 sampai 10.000. Jadi tergantung jenis snacknya sama netonya. Terus gimana sih caranya Mbaknya dengan berbagai macam jenis merek atau berbagai macam jenis barang ini? Cara pemasarannya gimana Mbak? Yang bisa sampai banyak banget nih caranya gitu. Nah kebetulan pemasarannya saya ada offline sama online. Jadi kalau offline bisa langsung datang ke rumah, jadi rumah toko lah ceritanya gitu. Kalau untuk online itu ada di FB, Marketplace sama IG seperti itu. Jadi saya dapat reseller pun itu juga dari online. Terus kalau misalkan nih ada wisatawan yang pengen datang ke Malang, pengen beli produknya Mbak, itu
di supermarket udah ada toh Mbak, di minimarket itu di mana Mbak? Kalau untuk toko offline-nya kalau di Malang itu kebetulan kita kerjasama sama Malang Studio itu ada. Malang Studio. Iya, itu ada produk-produknya offline. Ada situ. Terus ada lagi distributor itu Mbak? Di mana distributornya? Distributor itu kebetulan di area Oh, area. Malang. Iya, di Oke. area Malang. Jadi dia itu yang biasanya kirim ke luar kota atau apa gitu. Jadi saya cuma memproduksi, jadi untuk penyebarannya dari agen. Oke. Oh, kira-kira Mbak, di musim pandemi ini kan tentunya banyak banget karyawan yang dirumahkan, yang dilisenkan. Mungkin ada banyak pengusaha yang baru mau memulai. Nah, kira-kira ada nggak pesan-pesan buat Mbaknya terhadap mereka Mbak? Kalau untuk pemula memang yang pertama itu niat Mas. Niat ya Mbak Jadi ya? kuatkan dulunya. niat, Iya. iya. Kalau kita cuma mikirnya nanti laku nggak ya, ini nanti gimana ya, itu ya nggak jalan-jalan. Jadi intinya kita niat dulu, niat pengen Plus modal mungkin Mbak ya? Niat plus modal ya? Sebenarnya modal itu ya pengaruh juga, Iya. tapi yang jelas kita itu sebenarnya nanti kalau kita sebenarnya modal kita itu cuma satu Mas, kepercayaan juga itu. Jadi kalau kita bisa menjaga amanah orang, nanti juga para supplier, para agen itu pun nanti juga percaya sama kita. Tapi mungkin untuk awal-awal memang ya perlulah memang modal gitu. Iya. Yang namanya orang mancing aja perlu umpan ya, Betul, apalagi betul. untuk usaha gitu. Jadi kalau untuk pemula ya itulah saran saya mungkin niatnya, kemudian jangan pernah berpikir kayak berpikir apa ya, kadang itu ada orang cuma untung 1.000, 2.000, kadang tuh mikirnya mek 1.000, mek anu gitu kan. Padahal dari 1.000 itu kita cari nilai berkahnya, kita Betul. cari barokahnya. Itu jangan memburu yang besar dulu, tapi kita belajar dari yang kecil dulu, baru akhirnya akan siap menerima yang besar. Jadi kalau untuk pengusaha awal ya itulah niat sama optimis, tetap semangat, tetap berdoa. Kita itu nggak bisa apa-apa tanpa doa gitu. Betul, Ya. iya Mbak. Apalagi kalau di masa pandemi ini juga, kalau untuk pengusaha semuanya pun jadi kita harus mengikuti zaman juga. Jadi perkembangan zaman seperti apa. Kalau sekarang kan kalau zaman dulu yang namanya orang jualan pasti di pinggir jalan punya toko gitu ya. Iya. Kalau sekarang sudah Dunia ada sudah toko. digital, Nah, ya, iya. harus pintar-pintar online gitu Mbak ya. Gitu. Jadi ya saya dulu juga nggak itu Mas, nggak apa ya, kayak masa bodoh gitu loh. Apa sih Tentang online gitu ya. Iya, karena juga pikiran sudah banyak yang dipikir ya, jadi kalau mau belajar itu kayak aduh belajar lagi gitu. Iya. Tapi ya itulah sekarang Kita di mana dituntut untuk iya, arah ke sana mau gitu tidak kan. mau karena zamannya juga sudah seperti ini ya, memang kita harus mengikuti, mau belajar seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian Mbak Anis. Terima kasih waktunya untuk ngobrol-ngobrol tentang produk jenengan, Ya. tentang sedikit kisah jenengan memulai usaha ini. Mudah-mudahan usaha jenengan ini bisa berkembang ya meskipun di masa pandemi ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi para teman-teman yang menonton video ini. Mudah-mudahan para pengusaha yang baru mau merintis atau pengusaha yang sudah berjalan di masa pandemi ini agar tetap bisa bertahan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Anis ya, sudah diberi kesempatan main ke sini, ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing, mengupas sedikit tentang produk Top Nothing jenengan. Kapan-kapan kita boleh Mbak ya diajak main ke tempat produksi jenengan. Pengen tahu sih gimana proses produksinya dari awal sampai dikemas segini. Terus untuk para pengusaha pemula atau yang sudah berjalan, mudah-mudahan mendapat inspirasi dari video ini. Mudah-mudahan tetap eksis di dunia perjajanan. Gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam konyeng.